ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020. Buat teman yang baru, ini adalah bacaan umum harian. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan di bawah sudah beberapa saat ini saya mulai menuliskan deskripsi. Jadi lebih panjang lebar bercerita di bawah, tidak hanya di judul. Mudah-mudahan jika memang saya membutuhkan waktu cukup panjang untuk menyelesaikan bacaan ini, tetapi teman-teman butuh waktunya dalam waktu yang cepat, maka bisa langsung lihat ke deskripsi. Oke, kita mulai bacaan hari ini. Twin Flame Oracle Card. Kartu yang pertama, it's not that I don't want to be with you. We agree to trigger each other's subconscious wounds of rejection and abandonment. Jadi kalau kita baca ini sebenarnya bicara twin flame, tapi kan konsep twin flame sendiri adalah konsep yang spiritual ya. Artinya memangnya kita bisa merencanakan twin flame? Enggak kan? Jadi artinya kita menemukan rasanya seperti itu. Nah, ini sedang bicara buat twin flame yang rasanya tidak mungkin untuk bersatu karena memang ternyata perjanjiannya, tanda petik spiritual kan tadi, perjanjiannya di awal di sana ketika kita belum dilahirkan ke dunia adalah kita memang akan memberi kesempatan satu dengan lainnya untuk belajar dengan cara menciptakan perasaan terluka akibat penolakan dan ditinggalkan. Tapi memang itulah yang sudah disepakati sebelum kita lahir, tentu saja kita tidak ingat, ya. Saya ambil, oke, sebelum sampai ke sini, saya coba dua kartu T5 Tarot dan Gilded Leaf Lenormand ini, 3 kartu dan 3 kartu. Oke. Kalau biasanya saya hanya melihat Lenormand dan ini kemarin juga kita lihat ada institutionalized, jadi kebahagiaan itu sudah menjadi bagian dari diri kita, tetapi caranya adalah dengan memberi kita beban dan masalah supaya kita belajar menjadi bahagia. Menjadikan bahagia sebagai karakter hidup kita. Oke, kita lihat di sini kalau misalnya kita hubungkan dua bacaan ini ya. Jadi yang baru adalah menambah yang di atas, yang tarotnya, karena biasanya saya hanya akan membaca yang di bawah Lenormandnya. The Hermit dan bahagia. Kebahagiaan dengan bersendiri. Kita pernah mencoba untuk masuk ke dalam situasi yang lebih stabil, tetapi justru membuat kita merasa sedih. Kita akan mulai sesuatu yang baru, tetapi itu membutuhkan perjuangan. Oke, jadi bacaan ini kalau kita gabung seperti itu, kita menemukan kebahagiaan di dalam kesendirian, karena kita sudah belajar, ya saat ini sedang belajar bahwa memaksakan diri menjadi sesuatu yang stabil itu kadang-kadang membawa pada kesedihan. Kita tetap beryakin diri bahwa satu saat kita akan menemukan cinta baru, tetapi itu harus dilalui dengan perjuangan. Oke, kira-kira seperti itu bacaannya. Kita masuk ke yang berikutnya. Ini saya sudah mengambil kartunya seperti biasa. Saya menunggu sampai jumping. Kadang-kadang 10 menit sendiri untuk menunggu jumping. Jadi kalau saya sudah ngambil duluan karena memang saya ingin mencari yang benar-benar yakin itu adalah yang dikeluarkan untuk hari ini. Ini adalah bacaan 17 tanggal 3, semuanya jumping kecuali satu adalah yang advice-nya tambahan, jadi yang ini semua jumping. Oke, kita lihat satu persatu. Main purpose of this relationship, kita bicara tentang hubungan, compassion for all. Jadi tujuan kita adalah masing-masing mendapatkan cinta.
Di sini tidak ada yang tidak mendapatkan cinta. Itu adalah tujuan utama dari hubungan. Tujuan utama dari hubungan is to be happy, bukan to be sad. Ya, tujuan kita adalah menjadi happy. Jadi kalau kita bersedih dan kita hanya disakiti, apakah memang itu tujuan kita membentuk hubungan? Blok dari hubungan ini adalah it's time to rise. Jadi bangkitlah dari kesedihan, ya. No matter what's happening in our lives, we always have the potential to rise above it. Kita bisa lebih tinggi daripada masalah yang kita hadapi. Guidance-nya adalah you cannot please everyone. Kita lihat gambarnya lucu sebenarnya, ini yang di tengah ini gambar zebra ya sendiri. Ini sepertinya kita yang belang-belang, aneh sendiri, lain sendiri. Dua kiri, dua kanan, berarti jauh lebih banyak orang sedang matanya melerok ini ke kita. Kita sedang dilirik nih, dengan di ujung mata tuh kita sedang diliatin, nih orang kenapa aneh gitu. Tapi pesannya adalah untuk si zebra, kebetulan zebranya adalah diri kita, diingatkan, kamu tuh nggak bisa membuat semua orang happy, pasti ada orang yang tidak happy dengan kita. Oke, jadi fokuskan pada diri sendiri. When you're focused on living up, berusaha untuk sama dengan apa yang diharapkan orang lain, standarnya orang lain, you are not spending enough time raising your own. Jadi standarnya orang aja yang kita pikirin, tapi kita nggak lihat standarnya diri kita. Kita maunya apa? Kita maunya juga dicintai. Dan kayaknya ini barangkali nggak sepenuhnya kita dapat. Karena apa? Karena blockingnya adalah kita sedang sedih dan kita sepertinya tidak punya pilihan untuk tidak bersedih. Ya, kita nggak bisa membuat semua orang happy. Enggak, lebih penting adalah diri kita. Probable outcome-nya based on current circumstances adalah you are loved. Kamu dicintai, you are loved. You are enough just as you are. Dirimu cukup menjadi dirimu sendiri and you are loved. Oke, ini kartu tambahannya tadi adalah a new day. Additional advice, let go of what was in order to make room for what's to come. Jadi kalau kita lihat tadi, kita kembalikan ke bacaan sebelumnya ya, bahwa semungkin kita berbahagia dengan kesendirian pada saat ini karena memaksakannya menjadi sesuatu yang stabil, ternyata membuat kita menjadi sakit. Dan sebenarnya cinta baru itu ada di depan, just make sure of that. Tapi memang butuh perjuangan. Barangkali saat ini kita sedang berjuang. Kita lihat untuk tanggal 17 Maret 2020 pukul 12 bulan berada di Capricorn. Di Capricorn bulan akan sangat memperhatikan standarnya orang lain. That's why standar itu keluar. Sangat memikirkan apa yang diomongin orang lain. Sangat memikirkan apa kata orang, apa kata dunia. Saya harus apa sehingga saya terlihat bagus di mata orang. Ya. Nah, ini square, nih kita lihat garisnya merah. Square-nya dengan Chiron dengan Lilith. So, dan ini ada South Node, dia baru saja melewati South Node. Jadi kayak karma masa lalu, peristiwa masa lalu, ingatan masa lalu muncul pada hari ini, dan kita kaitkan dengan seharusnya gue gimana, kenapa orang mikir aku selalu yang jelek-jelek aja, dan kemudian merasa sakit. Tetapi justru dari sini kemudian teman-teman diminta untuk rising up above, ya, berpikir bahwasannya kita tidak harus selalu ngikutin apa yang dimintakan orang kepada diri kita, karena belum tentu semuanya sesuai dengan apa yang menjadi misi dari hidup kita. Kenapa saya bilangnya misi hidup kita, bukan keinginan kita, karena kita bicara mengenai North Node. Bukan bicara mengenai ekspresi kita, bukan masalah kita yang penting happy aja, enggak. Kita di dunia juga punya misi yang beda, enggak sama dengan orang lain. Kalau orang lain berpikir kita adalah bagian dari hidup kita, iya, tapi misi hidup kita itu tidak harus selalu dalam
jalan yang sama dengan orang tentu, karena kita individu yang berbeda. Setiap orang lahir ke dunia sendiri-sendiri kan, punya misinya sendiri, punya skripnya sendiri gitu ya. Dan kita lihat bulan juga trine dengan Uranus. Tentu saja kita sudah tahu bahwa hari ini masih akan ada perubahan ya, dan itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya fundamental, karena selain ini keduanya ya, ini adalah sama-sama zodiak tanah kan, sesuatu yang tidak mudah untuk berubah, tetapi somehow hari ini harus berubah. Dan kita lihat besok barangkali bulan akan ketemu dengan planet-planet besar, termasuk mulai dari Mars. Mungkin besok juga tidak akan mudah, dan ini sudah mulai dirasakan sekarang, tetapi kita bisa fokus pada masa depan. Masa lalu sudah lewat. Kalau ada kaitannya dengan tuntutan orang terhadap diri kita, maka yakinlah, believe ya, bahwa sebenarnya kita akan diketemukan lagi dengan jalan yang memang harus kita lalui. Siapa yang ngatur? Kita sudah tahu siapa yang ngatur ya. Kalau misalnya kita berkeberatan untuk menjalani ya arah yang kita memang harus lewati, dan kita taunya arah mana itu kan dari panggilan hati kita, maka somehow cepat atau lambat universe akan membelokkan kita ke arah yang memang kita harus lewati. So, daripada memaksakan kita untuk tidak bergerak, yang akhirnya menjadi lebih sakit kalau misalnya diarahkan oleh universe ya, karena dia punya kekuatan luar biasa, lebih baik secara sukarela membuat perubahan tersebut. Dari tarot hari ini, sensitive, kind, imaginative, romantic, gentle, new love, love letters. Jadi ini sebenarnya message ya. Kalau Page of Cups, ini challenge-nya adalah Queen of Cups, empathetic, receptive, sensitive, introspective. Oke. Advice-nya adalah wealthy, successful, practical, material, stubborn, loving father. Outcome-nya defending what matters, threat, perseverance. Oke, kita lihat kartunya seperti ini. Mulai dari situasinya, ini seperti ada message tentang cinta. Ini bisa dari orang lain, bisa untuk kita sendiri. Sepertinya saya akan fokus yang ke kita sendiri. Kenapa? Karena pesan-pesan di awal tadi, ingat, don't live up to their standards. Nanti kamu nggak punya kesempatan untuk membuat standar dirimu sendiri. Tawarkan cinta pada diri sendiri. Ya, kalau ada orang datang menawarkan cinta, tapi kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus lalalala, dan kamu harus selalu nurut dengan arahan saya, ya, mungkin tawaran cintanya dia tidak sebesar tawaran cintamu terhadap diri sendiri. Ya, ini tantangannya adalah kita melo dan kita fokus pada sesuatu yang kita anggap berharga. Walaupun sebenarnya barangkali dia tidak seindah warna aslinya. Karena apa? Karena ini kartu challenge kan. Jadi kalau ada orang nawarin sesuatu, datang kemudian bilang, aku mencintaimu. Ya, tapi kalau kamu mau dengan aku, sebenarnya mungkin nggak diucapkan di mulut, tapi kita udah tahu konsekuensinya, kita udah tahu artinya di balik itu. Kalau aku bareng dia, berarti aku harus 1, 2, 3, 4. Tawarkan yang lebih baik untuk dirimu sendiri, tapi challenge-nya adalah ngerasa kok ada kesempatan datang, tawaran yang indah gini. Ini kan challenge ya, rasanya lebih besar. Ini lihat dia pegang cuman segini situasinya. Sepertinya seolah-olah ini udah cup yang terindah. Ya, tempatnya di challenge. King of Pentacles tadi adalah you are your own boss, not them. Ya, dirimu adalah yang mengatur diri sendiri, bukan dia. Dan lihat ini sebagai sesuatu yang lebih hati-hati, skeptis ya. Bener nggak sih dia? Dia gombal aja kali. Dan
emangnya dia bisa kasih aku apa? Aku juga punya sesuatu yang itu. Jadi sesuatu yang lebih baik kan, dia King of Pentacles. Ya, dirimu berarti. Jadi hari ini bertahanlah. Jadi kalau misalnya hari ini benar ketemu dengan tawaran yang kamu sendiri punya hunch ya, ingatkan dirimu bahwa kamu percaya dengan intuisimu. Dia bisa ngomong sesuatu yang membuat kamu berpikir kamu ditawari sesuatu yang lebih indah daripada aslinya. Lebih praktikal, lebih down to earth seperti King of Pentacles. Kamu nggak sekere itu, sorry ya, saya ngomongnya jadi agak keras. Kamu tidak sekekurangan itu, kamu punya semuanya. Lihat, you are the King of Pentacles. Ya, walaupun ini bicara cinta, kadang-kadang kita terlalu haus dengan cintanya orang lain, padahal kita punya cinta jauh lebih besar daripada dia. Untuk dia sekalipun jauh lebih besar. Sehingga kita perlu mempertahankan yang terpenting dari diri kita. Oke, kartu ini bicara seperti itu. Hari ini kita lihat self love ya. Kayaknya kita memang perlu kembali ke cinta hari ini somehow. Iya. Oke, ini situasinya. You came to learn about love. Remember your purpose. Iya, kembali lagi. Kamu lahir ke dunia punya misinya sendiri. Jangan dibingungkan sama misinya orang lain. You came to learn about love. Ya. Cinta itu adalah pelajaran. Seberapa besar cinta yang akan diberikan untuk orang lain, seberapa besar cinta untuk diri sendiri, dan tentu saja pada akhirnya kita belajar mencintai pencipta kita. Tapi manusia tidak bisa langsung ke mencintai pencipta kita dengan mudah. Itu harus perjalanan panjang, dan oleh sebab itu kita belajar tentang cinta. Dan katakanlah kalau kita bicara tentang kurikulum modul pelajaran cinta kita, untuk kita sampai pada kemampuan mencintai yang menciptakan kita. Kalau kita diajarkan untuk sampai level tinggi, berarti pelajarannya juga tidak mudah. Barangkali hari ini termasuk pelajaran yang tidak mudah. So, diingatkan, paling gampang adalah buat kebanyakan orang, mencintai orang lain untuk mendapatkan cinta di diri sendiri. Pelajarannya adalah ternyata kemudian mencintai diri sendiri. Setelah belajar mencintai diri sendiri, kemudian baru kita ingat kita bisa secantik, seindah ini karena kita diciptakan oleh yang jauh lebih indah daripada kita, dan kita mencintai diri kita karena kita diberi yang terindah untuk diri kita sendiri. Loving yourself bring self mastery. Know this and start building heaven on earth. Ya, buatlah surga di dalam dunia. Challenge adalah passion. Hari ini agak sukar untuk menjadi lebih sabar, jadi jangan terburu-buru barangkali ya. External conditions sometimes determine the best time to move forward. Work on something else until conditions change ya. Jadi kalau ada tawaran masih ragu, kalau masih ragu ya, sebenarnya kan ini semua keputusan pribadi. Kalau masih ragu, tunda saja dulu, jangan terburu-buru. Solusinya adalah create. Ini kita tidak tahu sebenarnya dia lagi pegang perut atau lagi pegang vas bunga. Anyway, create itu sama dengan creation, menciptakan bayi tadi ini kan, dia akan melahirkan nanti. Everyone has the ability to create a life of joy. It is your birthright to manifest your desires and the life you wish to experience. Jadi kita mengkreasikan cinta kita mengkreasikan kebahagiaan dari hidup. Kita sendiri yang melahirkan kebahagiaan itu sendiri. Advice-nya adalah use discernment ya. Hati-hati dalam berpikir. Kita lihat ini tongkatnya di belakang, lebih dikedepankan adalah airnya ya. Air kan perasaan kita, tongkatnya itu tindakan dan
pikiran. It's okay to question something that does not resonate for you, tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Personal truths vary according to different and changing perspective. Jadi kadang-kadang kita sendiri mengalami proses untuk mengubah pandangan kita. Dan hari ini sepertinya 2 kali ya, ini challenge-nya passion sama advice-nya adalah use discernment. Kayaknya memang hari ini jangan mengambil keputusan besar. Outcome-nya adalah share light, share your trials and triumphs. Others benefit both by your story and your living example of transformation. Jadi hari ini kita akan mengingat-ingat dulu kayak apa sih aku, sekarang kayak apa. Aku udah berubah sekali, dulu aku pikir dia begini, ternyata dia nggak gitu, kok bisa ya? Oh, karena aku juga berubah. Jadi seperti proses dimana kita berpikir tentang perubahan, transformasi yang terjadi kita, tetapi yang kita ambil hari ini adalah pelajarannya, light-nya, sinarnya. Dan sinarnya tentang apa? Tentang transformasi. Dan pada akhirnya kalau kita lihat kartu ini merah ya, dan ini angels-nya, karena ini ada sayap kan di belakang memegang kepala kita. Sebenarnya fungsi dari cara berpikir kita saat ini yang harus kita perhatikan. Bulan ada di Capricorn, kita akan banyak berpikir tentang apa yang menjadi pandangan orang lain terhadap diri kita, tetapi gunakan perasaan kita. Kita lihat kupu-kupu itu ada di hati bukan di kepala. Gunakan juga hati kita untuk melihat betapa kita sudah melalui perjalanan yang mengubah perasaan kita dan kebijaksanaan kita. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.